Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Dan kembali lagi bersama saya, Jida Uma Kamia. Saya dari kelas 3F, Prodi Akuntansi dengan NPM 0227241117. Nah, jadi hari ini saya akan membawa rangkuman materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kali ini pembahasannya tidak saya pecah-pecahkan lagi pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya alirkan menjadi satu cerita yang runtut, jelas dan fleksibel. Jadi di video ini atau di sesi ini kita akan berjalan mulai dari apa itu keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya yang diterapkan dalam dunia nyata, kemudian bagaimana praktik perbankan syariah di Indonesia dan perkembangan, lalu masukan dan tantangan di era digital dan peran lembaga-lembaga pendukung seperti DSN MUI atau OJK hingga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK sampai akhir kita tutup dengan tantangan dan peluang besar yang akan menentukan masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Intinya saya ingin agar setelah mendengar penjelasan ini teman-teman bukan hanya tahu mengenai teori saja, tetapi juga benar-benar paham gambaran besar. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sistem ini penting? Apa manfaatnya? Lalu kenapa dunia sekarang ramai membahas ekonomi halal, dan kenapa juga digitalisasi syariah jadi kehausan? Kemudian bagaimana Indonesia sebenarnya punya peluang besar menjadi pusat. Oke, kalau teman-teman sudah siap, kita masuk ke pembahasan perbankan syariah. Pada dasarnya dibangun dari gagasan bahwa aktivitas keuangan harus memberi nilai manfaat keadilan dan tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Fondasinya berada pada 3 larangan utama, yaitu riba atau penambahan yang tidak sah, gharar, ketidakjelasan dalam akad, dan maisir, spekulasi atau perjudian. Karena itu, seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, risiko yang transparan, dan mekanisme keuntungan yang adil. Dalam sistem syariah, uang tidak diperlukan sebagai komoditas untuk perjualbelikan waktu pakainya, tetapi hanya sebagai alat tukar. Untuk mendapatkan keuntungan harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha jual beli atau sewa. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan agat-agat seperti mudharabah, musyarakah, salam istina, ijarah, dan wakalah. Misalnya, mudharabah digunakan ketika bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Margin ini bukan bunga karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari peminjaman uang. Nah, dalam akad mudharabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal lalu berbagi keuntungan dan resiko bersama. Agat-agat ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah tumbuh dengan
karakteristik unik Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar kurang dari 10%. Perkembangan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan masih sangat besar. Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar adalah minimnya literasi masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh, sehingga menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional. Padahal perbedaannya sudah bukan hanya lagi label, tetapi pada struktur agat, sumber keuntungan, mekanisme risiko, dan tujuan sosial ekonomi. Secara praktik, bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh agat mudharabah karena sifat sederhana dan paling mudah dipahami masyarakat. Namun, tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan agat musyarakah dan mudharabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Selain itu, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi sukuk semakin berkembang pesat. Masuk ke era digital, bank syariah mengapa tantangan besar sekaligus peluang besar. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Kini nasabah ingin semuanya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari smartphone. Bank syariah harus memperkuat digital onboarding, memastikan mobile banking yang stabil, menyediakan pembayaran syariah melalui kris, dan mengintegrasikan sistem mereka dengan Financie syariah. Selain itu, penggunaan big data, artificial intelligence, dan analitik risiko mulai diterapkan agar bank dapat membaca perilaku nasabah dan mencegah pembiayaan bermasalah sejak dini. Nah, infrastruktur digital bagi bank syariah tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga mencakup sistem inti bank, core banking, keamanan siber, cloud store, servis yang kuat, sistem analitik, hingga prosedur kepatuhan syariah berbasis digital. Ke depan, bank syariah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi potensi tertinggi meningkatkan. Bank konvensional sudah sangat agresif dalam digitalisasi. Namun, perbankan syariah tidak berjalan sendiri. Di dalam ekosistem besar keuangan syariah adalah berbagai lembaga pendukung yang memastikan sistem tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI berperan menetapkan fatwa terkait agat dan produk perbankan syariah. Kemudian ada Dewan Pengusaha Syariah atau DPS di setiap bank yang memastikan operasional harian tetapi sesuai syariah. Lalu dan lembaga zakat, lembaga wakaf, Financie syariah, lembaga penjamin simpanan, hingga perguruan tinggi yang mencetak SDM syariah semua. Lembaga ini membentuk ekosistem yang saling menguntungkan. Setelah berdirinya OJK sebagai lembaga yang menguasai industri jasa keuangan, peran Bank Indonesia mengalami perubahan besar. BI tidak lagi menjadi pengawasan bank, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran. Namun dalam konteks syariah, BI tetap memegang peran strategi sebagai
penggerak ekonomi syariah. Secara nasional, BI mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah, digitalisasi UMKM berbasis syariah, integrasi halal, blockchain, serta pelaksanaan program-program ekonomi syariah di berbagai daerah. Sementara OJK mengatur standar prudensial bank syariah, perizinan dan perlindungan konsumen. Untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, BI menjalankan program seperti penguatan literasi nasional, penyelenggaraan festival ekonomi syariah seperti ISEF, pengembangan klaster UMKM halal, mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif dan memperluas jaringan ekonomi syariah ke daerah-daerah. BI juga memperkuat kolaborasi antara bank syariah dan e-komersi Finace dan pelaku industri halal agar ekosistem syariah tumbuh bersama. Jika kita melihat ke depan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Literasi masyarakat masih rendah, sehingga edukasi perlu semakin masif. Produk syariah kadang dianggap kurang praktis atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Selain itu, investasi teknologi digital membutuhkan biaya besar, sehingga bank syariah harus mencari strategi yang tepat agar tetap bisa bersaing. Tantangan lain adalah kebutuhan SDM yang benar-benar memahami gabungan antara syariah, keuangan, manajemen risiko, dan teknologi. Namun di balik tantangan itu, peluangnya bank lebih besar. Indonesia memiliki pasar yang sangat luas, dukungan pemerintah yang kuat, tumbuh industri halal yang cepat, tren hijrah anak muda, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk yang etis dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dimanfaatkan, perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi pemain global dan menjadi kekuatan baru di industri keuangan dunia. Nah, untuk memahami perkembangan perbankan syariah secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana industri ini bertumbuh dengan sektor real dan bagaimana mekanismenya berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Perbankan syariah tidak mendorong pencipta uang dari uang, tetapi memaksa adanya aktivitas real di belakang setiap transaksi. Artinya, pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, industri atau UMKM, konstruksi, dan sektor halal. Ketika pembiayaan benar-benar menyentuh sektor real, ekonomi menjadi lebih stabil karena setiap transaksi menciptakan barang, jasa, dan lapangan kerja. Salah satu kekuatan perbankan syariah adalah kemampuannya menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat antara bank dan nasabah. Misalnya dalam agad bagi hasil, bank harus benar-benar memahami manajemen usaha nasabah. Bank tidak bisa hanya melihat aset sebagai jaminan. Bank harus melihat potensi usaha, karakter pengelola, sistem keuangan, pasar, dan risiko operasional. Pendekatan seperti ini sebenarnya lebih sehat, karena jika usaha nasabah berkembang, bank pun ikut berkembang.
Pemantauan usaha juga lebih intensif sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Selain itu, industri syariah memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki bank konvensional. Bank syariah dapat berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf melalui skema integrasi dana sosial ke pembiayaan produktif. Misalnya, dana zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultramikro tanpa beban, sementara dana wakaf bisa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pembiayaan kesehatan yang murah. Kombinasi antara dana komersial dan dana sosial inilah yang membuat industri syariah berbeda dan menawarkan nilai ekonomi yang lebih luas. Dari sisi regulasi, pendekatan syariah selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian, bank harus menjaga rasio kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Namun, bank syariah memiliki tambahan kendala, harus mengikuti regulasi perbankan umum dan juga ketentuan syariah. Hal ini menuntut SDM yang lebih kompeten karena mereka harus menguasai dua disiplin ilmu sekaligus. Tantangan inilah yang membuat pengembangan SDM menjadi fokus utama lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam konteks inovasi perbankan syariah, mulai memanfaatkan teknologi digital seperti smartphone berbasis syariah, blockchain, untuk pencatatan aset dan pembiayaan peer-to-peer syariah yang dihubungkan melalui API bank. Digitalisasi mempercepat proses analisis kelayakan usaha, meningkatkan keamanan data, mempercepat pencairan dana, hingga mengurangi potensi ketidaksesuaian akad non-compliant. Sementara itu, perkembangan global juga memengaruhi arah industri syariah. Tanah air negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi benchmark karena sudah memiliki standarisasi produk pemerintah yang besar, agak suku, dan ekosistem. Hal ini terintegrasi. Indonesia memiliki peluang menyusul, terutama dengan kekayaan sumber daya alam, UMKM besar, dan reputasi sebagai negara muslim terbesar. Jika perbankan syariah di Indonesia mampu menguatkan integrasi halal supply chain melalui dari produksi halal, logistik halal, sertifikat halal, hingga pembiayaan halal, maka Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Peluang lainnya adalah pembiayaan ramah lingkungan, green finance. Banyak proyek energi terbarukan seperti panel surya, limbah biogas, dan produk ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan. Agar syariah sangat cocok untuk proyek green finance karena prinsipnya sejalan dengan konsep keberlanjutan dan etik ekonomi. Ke depan, bank syariah dapat mengambil peran dalam pembiayaan sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Terakhir, perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda, juga menentukan arah industri syariah. Generasi Gen Z dan milenial lebih memilih produk keuangan yang transparan, adil, cepat, dan sesuai nilai. Perbankan syariah dapat memenuhi arah ini jika menawarkan produk modal seperti investasi syariah,
digital, tabungan hijau syariah, pembiayaan otomatis tanpa bunga di cicilan gawai syariah, hingga pembiayaan pendidikan syariah. Produk yang dekat dengan gaya hidup inilah yang akan memperluas pasar syariah di masa depan. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan perjalanan perbankan dan keuangan syariah merupakan transformasi besar yang menggabungkan nilai agama, prinsip ekonomi modern, inovasi digital, dan dukungan kebijakan nasional. Sistem syariah tidak hanya menawarkan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menyajikan modal keuangan yang lebih etis, transparan, dan adil dengan fokus pada sektor real bagi hasil dan penyertaan risiko bersama. Industri keuangan syariah mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Walaupun tantangan seperti literasi rendahnya, investasi, teknologi, dan kurangnya SDM, masih ada peluang yang tersedia jauh lebih besar. Indonesia memiliki potensi demografis, ekonomi halal yang berkembang pesat, tren digitalisasi yang kuat, serta dukungan pemerintah dan regulator yang konsisten. Jika seluruh elemen bank, regulator, pelaku bisnis, lembaga pendukung, dan masyarakat bergerak bersama, maka perbankan syariah bukan hanya mampu bersaing dengan bank konvensional, tetapi dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia dan bersaing di tingkat global. Perbankan syariah bukan sekedar sistem keuangan, tetapi sebuah fondasi untuk pengembangan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan dengan memperkuat ekosistemnya, memperluas inovasi digital, dan terus mengedukasi masyarakat. Masa depan industri syariah Indonesia sangat cerah dengan memiliki potensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akuntansi dengan NPM 022724111177. Nah, jadi hari ini saya akan membawa rangkuman materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kali ini pembahasannya tidak saya pecah-pecahkan lagi pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya alirkan menjadi satu cerita yang runtut, jelas, dan fleksibel. Jadi di video ini atau di sesi ini kita akan berjalan mulai dari apa itu keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya yang diterapkan dalam dunia nyata, kemudian bagaimana praktik perbankan syariah di Indonesia dan perkembangan, lalu masukan dan tantangan di era digital, dan peran lembaga-lembaga pendukung seperti DSN MUI atau OJK, hingga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK, sampai akhir kita tutup dengan tantangan dan peluang besar yang akan menentukan masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Intinya saya ingin agar setelah mendengar penjelasan ini teman-teman bukan hanya tahu mengenai teori saja, tetapi juga benar-benar paham gambaran besar. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sistem ini penting? Apa manfaatnya? Lalu kenapa dunia sekarang ramai membahas ekonomi
membahas ekonomi halal dan kenapa juga digitalisasi syariah jadi kehausan, kemudian bagaimana Indonesia sebenarnya punya peluang besar menjadi pusat. Oke, kalau teman-teman sudah siap, kita masuk ke pembahasan perbankan syariah. Pada dasarnya dibangun dari gagasan bahwa aktivitas keuangan harus memberi nilai manfaat keadilan dan tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Fondasinya berada pada 3 larangan utama, yaitu riba atau penambahan yang tidak sah, gharar ketidakjelasan dalam akad, dan maisir spekulasi atau perjudian. Karena itu, seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, risiko yang transparan, dan mekanisme keuntungan yang adil. Dalam sistem syariah, uang tidak diperlukan sebagai komoditas untuk perjualbelikan waktu pakainya, tetapi hanya sebagai alat tukar. Untuk mendapatkan keuntungan harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha jual beli atau sewa. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan agat-agat seperti mudharabah, musyarakah, salam istina, ijara, dan wakalah. Misalnya, mudharabah digunakan ketika bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Margin ini bukan bunga karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari peminjaman uang. Nah, dalam akad mudharabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal lalu berbagi keuntungan dan resiko bersama. Agat-agat ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah tumbuh dengan karakteristik unik. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar kurang dari 10%. Perkembangan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan masih sangat besar. Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar adalah minimnya literasi masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh, sehingga menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional, padahal perbedaannya sudah bukan hanya lagi label, tetapi pada struktur agat, sumber keuntungan, mekanisme risiko, dan tujuan sosial ekonomi. Secara praktik, bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh agat mudharabah karena sifat sederhana dan paling mudah dipahami masyarakat. Namun, tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan agat musyarakah dan mudharabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Selain itu, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi sukuk semakin berkembang pesat. Masuk ke